Oke, sejauh ini kita telah memahami bahwa fungsi adalah suatu proses memasangkan X ke Y. Nah, namun di sini saya coba ganti sedikit kata-katanya. Himpunan X adalah sekarang yang kita sebut domain, bahasa lebih umumnya, dan Y adalah kodomain. Oke, kalau tadi input-output adalah bahasa saya sendiri, sekarang kita coba pakai bahasa yang formalnya. Oke, apa yang mau kita pelajari di notasi fungsi di sini? Notasi fungsi itu menjelaskan kita bagaimana cara kita menjelaskan suatu fungsi, menuliskan suatu fungsi. Oke, kita punya suatu proses dan bagaimana cara kita menuliskan proses tersebut. Oke, dan pertama kita lihat lagi fungsi donat ke harga kita di sini. Oke, ini disebut himpunan X, input kita, yang mana sekarang kita sebut adalah domain, atau bahasa Indonesianya adalah daerah asal. Oke, saya tulis saya daerah asal. Dan himpunan Y, yang sekarang kita sebut kodomain, yang mana bahasa kita, bahasa Indonya adalah daerah kawan. Oke, kita tahu ini adalah donat, elemen dari X, dan ini adalah harga. Dan kita telah tahu bahwa harga merupakan fungsi F dari donat. Jadi, ini adalah nama fungsinya, F. Nama fungsi biasa ditulis dengan huruf F, G, atau H. Ya, sama halnya kayak kita menyebut X, Y, sama Z untuk menyatakan suatu bilangan. Ya kan? Tapi nggak masalah, nggak mesti huruf F, G, H aja. Ini kan yang biasa ditulis. Oke? Misal, Y kecil menjelaskan harga. Jadi, saya punya variabel Y yang menjelaskan harga, yang mana jelas Y adalah bagian dari kodomain. Dan X yang menjelaskan donat, yang jelas bahwa X tersebut bagian dari X, himpunan domain. Jadi apabila kita mempunyai bahwa Y merupakan fungsi F dari X, jadi Y merupakan fungsi F dari X, oke, maka bisa ditulis Y sama dengan Fx, oke. Dan ini adalah penulisan fungsi yang sering akan kita temui. Oke, jadi F di sini adalah nama fungsi tersebut, nama fungsi, dan X di sini adalah inputnya. Oke, jadi Fx di sini adalah hasil atau output yang didapat dari input X pada fungsi F. Jadi kalau seandainya kita punya Y sama dengan Gx, oke, jadi Gx di sini adalah suatu output yang didapatkan dari input X, tapi diolah dengan mesin operasi G. Jadi beda operasi walaupun inputnya sama. Nah, misal di sini kita bisa lihat kalau X-nya donat coklat, maka harganya 6.500. Jadi kalau X-nya donat coklat, maka yang disebut Fx, kalau X-nya donat coklat berarti F donat coklat, berarti menyatakan adalah harga untuk donat coklat, yaitu 6.500. Oke. Seandainya X-nya adalah donat pisang, berarti yang kita sebut F donat pisang adalah harga untuk donat pisang. Karena fungsi F ini menjelaskan harganya si X, yaitu 7.000 pada donat pisang. Dan kalau X-nya adalah donat kacang, berarti yang disebut FDK, donat kacang, berarti ya harganya yaitu 6.500. Oke, jadi Fx itu adalah outputnya dari si X. Jadi jelas Fx merupakan bagian dari kodomain tentunya. Oke, dan berikutnya kita akan membahas notasi panah pada domain dan kodomain fungsi. Nah, tanda panah di sini dipakai untuk menjelaskan fungsi F dengan domain X dan kodomain Y. Oke. Jadi kalau kita ketemu tulisan F.2x panah Y ini, artinya kita punya fungsi F. Jadi ini nama fungsi. Dan X, berarti ini adalah inputnya. Ini input atau domain. Dan ini adalah kodomain. Jadi kalau kita ketemu F.2a ke B, panah B, berarti artinya F tersebut memasangkan anggota A ke anggota B. Atau bisa juga fungsi tersebut dijelaskan dengan seperti ini. X panah Fx.
Oke, di sini langsung saja saya coba kasih contoh. Misal saya punya domainnya adalah, katakanlah isinya 1, 2, 3. Dan kodomain Y adalah 1, 2, 3, 4, sampai 6. Dan saya punya suatu fungsi F yang memasangkan himpunan X ke Y, di mana hasil input X itu sama dengan X ditambah 2. Oke, jadi kurang lebih saya bisa menuliskan suatu fungsi seperti ini, di mana ini adalah nama fungsi. Jadi nama fungsinya adalah F, dan di sini menjelaskan fungsi tersebut memasangkan X ke Y. Dan di sini adalah proses cara mengolah inputnya. Oke, di sini kelihatan jelas inputnya X dan outputnya Y. Dan di sini adalah cara kita mengolah input tersebut, mendapatkan outputnya gimana. Atau kita bisa menuliskan dengan penulisan seperti yang kedua, oke, yang mana lebih simpel dan banyak orang juga menuliskan seperti ini. Jadi langsung saja X panah fx, di mana fx-nya adalah X plus 2. Oke, penulisan ini lebih singkat, lebih jelas. Jadi langsung menjelaskan bahwa outputnya itu akan menjadi input plus 2. Oke, namun penulisan seperti ini tidak menjelaskan apa itu domain dan kodomainnya. Ya kan, kita nggak tahu X itu apa sebenarnya, apakah bilangan asli, bilangan real, atau apa. Jadi ketika kita sedang berbicara konteks fungsi, katakanlah memetakan atau memasangkan suatu bilangan ke bilangan, ya kita bisa langsung menulis seperti ini. Oke, biar lebih jelasnya, kita coba ke poin berikutnya. Yang disebut daerah hasil fungsi atau range adalah suatu himpunan. Oke, jadi yang disebut range atau hasil fungsi adalah himpunan yang isinya adalah bayangan atau output fungsi tersebut. Jadi misal saya punya domain, katakanlah isinya adalah X1, X2, katakanlah sampai ke N. Jadi yang disebut range adalah himpunan yang isinya adalah F X1, jadi outputnya X1, lalu F X2, output X2, dan terus sampai outputnya Xn atau Fxn, yaitu dengan catatan nama fungsinya F. Kalau nama fungsinya G, ya kalian tinggal ganti hurufnya jadi G. Oke, contoh, kita punya contoh sebelumnya. X domain kita ini, dan ini kodomain, dan fungsi F kita memasangkan X ke Y, dari himpunan ini ke himpunan ini, dengan aturannya ini, X plus 2. Berarti apabila X-nya 1, berarti yang disebut F1 adalah output dari X1. Nah, gimana cara nyari outputnya? Ya kan, kalau Fx itu X plus 2, berarti F1, berarti X-nya jadi 1, ya kan? Berarti jadinya 1 plus 2, menjadi 3. Kalau seandainya X-nya 2, berarti yang disebut F2 adalah 2 ditambah 2. Ya kan, sekarang X-nya 2. 2 tambah 2, berarti jadi 4. Dan kalau seandainya X-nya 3, berarti outputnya yang kita sebut F3, yang mana nilainya adalah 3 ditambah 2, yaitu 5. Berarti kita bisa membuat range dari fungsi F kita di sini, range F, yaitu adalah suatu himpunan yang isinya adalah F1, 3, F2, dan F3. Jadi ini adalah range fungsi kita, fungsi F kita, yang isinya adalah output dari input kita di sini. Dan kalau range ini adalah berisikan output, yang mana output adalah bagian dari Y, maka jelas sekali bahwa range adalah himpunan bagian dari kodomain Y. Dan apabila diilustrasikan pada diagram panah, ya kan, X-nya 1, 2, 3 ini inputnya, dan ini outputnya, berarti kita punya, kalau X-nya 1 outputnya 3, berarti dari 1 kita hubungkan dengan 3, yang mana outputnya, 2 outputnya 4, berarti 2 kita pasangkan dengan 4, dan 3 kita pasangkan dengan 5 outputnya. Nah, kurang lebih seperti ini diagram panahnya. Dan kita bisa menjelaskan fungsi F dengan suatu himpunan, yang mana kita udah bahas tadi,
Jadi cara pemasangan ini bisa kita ilustrasikan dengan himpunan yang isinya adalah pasangan terurut X, Y, berarti di sini 1, outputnya, 2, outputnya, lalu 3, outputnya. Oke. Dan apabila kalian diberikan ilustrasi fungsi dalam himpunan ini, maka kalian bisa melihat bahwa outputnya adalah 3, 4, dan 5. Ya, jadi ketiga ini adalah range-nya. Dan 1, 2, dan 3 ini adalah domain. Oke? Dan pada diagram panah, kalian bisa lihat range-nya dari yang kena panahnya. Jadi, di himpunan Y yang kena panah adalah 3, 4, dan 5. Ya, jadi mereka inilah si range-nya. Oke? Seandainya saya punya X, katakanlah 4, apakah saya bisa mendapatkan F4? Ya kan, fx x plus 2, berarti F4 itu adalah 4 plus 2, yang mana 6. Apakah hal ini benar? Diperbolehkan? Ya kita lihat dulu F fungsi kita itu, inputnya X, ya kan, X-nya 1, 2, 3. Berarti 4 ini bukan input untuk mesin F. Berarti jelas, walaupun F4 bisa kita hitung dengan proses ini, namun ini bukan output dari Fx, bukan output dari mesin kita di sini. Ibaratnya kita punya kulkas yang inputnya adalah bahan-bahan makanan, ya kan? Jadi kulkas itu adalah si fungsi F. Namun kulkas itu kita beli hanya untuk menyimpan, katakanlah menyimpan minuman aja. Kalian simpan Coca-Cola, kalian boleh nyimpan teh atau apapun. Jadi seandainya kita masukkan daging, sebenarnya bisa saja. Tapi itu bukan input tujuan kita punya kulkas itu. Oke, jadi si daging ini bukan domain kulkas tersebut, walaupun bisa saja daging tersebut kita masukkan ke kulkas. Jadi kurang lebih mungkin analoginya seperti itu.